Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Eh, Peserta mata kuliah pengantar web semantik, kita memasuki pertemuan ke-6 ya di sesi sinkronus kali ini. Kita akan mendiskusikan mengenai RDF ya. Topik dari pertemuan ke-6 adalah RDF, Resource Description Framework ya. RDF merupakan teknologi yang kemunculannya atau kelahirannya itu erat dengan semantik web, karena kita ketahui kalau eh, sebelum pertemuan ini kita mempelajari XML ya, dan kita juga di dalam layer atau semantik web cake ya, itu kita kalau ingat di gambar semantik web cake itu di layer 1 dan 2 itu ada Unicode, ada XML ya, di situ ada URI, Unicode, URI, dan di layer keduanya ada XML, baru di layer berikutnya ada RDF. Eh, Unicode, URI, dan XML itu teknologi yang sudah ada berkembang terlebih dahulu atau memang sudah tersedia ketika konsep semantik web ini lahir. Jadi semantik web ini memanfaatkan teknologi yang sudah ada, diantaranya tadi Unicode, URI, dan XML. Kemudian yang lahir karena atau yang erat dengan teknologi web semantik di layer berikutnya itu adalah RDF. Nah, ini kita masuki pembahasan mengenai RDF. Di materi kita membahas mengenai definisi, aturan, dan contohnya. Eh, di aturan kita mempelajari mengenai triple RDF. Eh, Kita mempelajari di situ berkenalan dengan resource, ya, property dan property values. Ini akan membentuk sebuah statement. Ini dikenal juga untuk resource property dan property values ini dikenal juga dengan subjek, predikat, dan objek dari sebuah statement, gitu ya. Nah, nanti kalian belajar mengidentifikasi itu semua. Ya, sebenarnya ini erat dengan pelajaran bahasa Indonesia, di mana kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia yang sudah kalian pelajari dari SD, itu dalam membentuk sebuah kalimat, polanya ya biasanya yang digunakan adalah subjek, predikat, objek. Apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek ya. Dalam bahasa Indonesia itu eh, mungkin kalian sudah paham ya. Harusnya sudah paham, ini jangan sampai nggak paham. Kalau nggak paham nanti itu repot ketika membuat laporan atau membuat skripsi ya. Itu kan repot kalau kalian sendiri tidak paham mana subjek, mana predikat, mana objeknya gitu. Kalau yang nulis tidak paham unsur itu, apalagi yang membaca ya. Ini pembahasan mengenai bahasa Indonesia ya. Karena sedikit curhat ya, saya kalau baca skripsi mahasiswa yang nggak ngerti eh, subjek, predikat, dan objek tuh rasanya pengen saya coret-coret semua gitu skripsinya, karena bacanya bingung. Dan seringkali kalau ditanya ke mahasiswanya, ini mana subjeknya? Mereka juga bingung, mana predikat, mana. Itu juga bingung, karena itu udah parah ya. Itu eh, nggak mungkin dapat A lah. Itu lulus gitu sudah syukur gitu ya. Bisa karena saya sudah tidak sudah pernah tidak meluluskan mahasiswa di skripsi karena permasalahan dasar seperti itu. Nah, di sini ternyata subjek, predikat, objek itu juga digunakan dalam teknologi RDF. Ya, itu untuk mengidentifikasi resource, property, dan property values. Diidentifikasi karena semantik web ini ya dasarnya adalah semantik. Semantik itu ilmu
dalam bidang kebahasaan sebenarnya ya, sehingga membuat apa sih yang membuat orang bisa berkomunikasi, ya bahasa gitu. Nah, bahasa itu komponennya apa dan dibentuknya seperti apa. Nah, itu yang digunakan konsepnya untuk membuat eh, komputer bisa memahami kita gitu ya. Seseorang dengan orang lain kenapa bisa saling memahami, karena mereka saling berkomunikasi lewat bahasa ya. Itu ada unsur semantik di situ, ada unsur tadi ya kebahasaan yang lainnya di dalam situ. Nah, itu yang sedang saat ini kita coba berikan ke komputer, ke mesin, sehingga mesin bisa komunikasi dengan mesin, mesin bisa komunikasi dengan manusia, sehingga lahirlah web semantik, kemudian lahirlah machine learning, lahirlah artificial intelligence ya. Kalau kalian lihat di film Iron Man lah, kenapa Jarvis bisa ngobrol sama si Iron Man-nya, padahal kan Jarvis kan itu komputer ya. Nah, itu karena kita memberikan kemampuan ya, kita memberikan kemampuan berbahasa dan memahami kepada mesin gitu. Dan itu uh, proyek yang nggak bisa dilakukan sendiri ya, proyek besar ya, dikumpulkan dari sumber yang banyak, dan yang potensial adalah web gitu yang digunakan. Nah, itu uh, sekilas cerita lah ya, untuk bisa menggambarkan uh, mengenai pentingnya atau mengenai RDF dan dalam semantik web ini ya. Nah, ini videonya baru selesai konversi. Ini saya coba attach dulu ya. Videonya saya coba konversi. Saya baru selesai di-upload. Saya coba masukkan dulu ke dalam YouTube. Ada 20 slide. Ternyata lumayan panjang ketika saya menjelaskan dan saya rekam. Nggak sadar ternyata durasinya sampai setengah jam lebih, setengah jam lah, kurang lah, setengah jam kurang. Jadi nanti sepertinya kalau belum ada pertanyaan pada pertemuan ini, kayaknya kalian perlu melihat video penjelasannya dulu, karena memang eh, pembahasannya relatif baru mungkin ya untuk kalian mengenai RDF ini. Atau ada yang pernah mendengar atau mempelajari mengenai RDF sebelumnya? Bisa raise hand. Silakan. Ada yang sudah pernah tahu, pernah dengar ya di mata kuliah lain mungkin, atau ketika kalian ikut ikut webinar atau ikut apa ya. Semantik web ini kita sudah ada mata kuliah ini sejak kapan ya? Sudah agak lama gitu. Dan memang eh, waktu itu yang mengampu dosen tidak tetap ya, sampai akhirnya saya baru masuk dan akhirnya jadi pengampu mata kuliah ini. Oke, ini saya coba upload deh. Save, copy, tutup. Oke. Yang sudah pernah dengar bisa raise hand mungkin? Ada yang raise hand? Belum ada? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, Cynthia, Adinda, sudah pernah? Oke, ada lagi? Iya, Pak, pernah dengar. Di mata kuliah apa atau di momen apa?
Cynthia? Kayaknya waktu itu di salah satu webinar, Pak. Terus pembicaranya itu sempat nyinggung soal RDF gitu, Pak. Oke. Masih ingat nggak nama pembicaranya siapa? Nah, itu lupa, Pak. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Webinar penyelenggaranya siapa waktu itu, Cynthia? Masih Kalau nggak salah UI deh, Pak. UI ya? Oke. Iya. Nah, itu kalau kalian bisa ikut acara-acara yang terkait dengan semantik web, itu akan sangat baik sekali ya untuk memperkaya karena memang untuk di bidang perpustakaan ya, di jurusan perpustakaan dan sains informasi pembahasannya masih minim gitu. Tapi kalau kita lihat di pembahasan bidang komputer ya, komputer yang eh, TI atau eh, lebih ke web ya, itu sudah lumayan lumayan ya lumayan sering dibahas. Penjelasan materi 6 RDF. RDF. Ini saya upload ya. And then, ternyata saat upload juga agak berat kalau eh, durasinya panjang. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai eh, ya materi kali ini atau materi yang kemarin boleh kalau mau ditanyakan. Boleh tentang materi, boleh tentang praktikumnya. Pak, izin bertanya. Oke, silakan Bagas. Ini saya ada sedikit problem ya Pak sama sama validatornya. Apa validator FDF RDF-nya. Boleh saya Validator screen? RDF. Silakan. Uh, iya, bentar Pak. Iya Pak. Ini saya sudah membuat apa kodenya ya Pak. Mm-mm. Terus saya bingung nih urinya diisi apa ini? Oh, salah Kalau satu setiap salah uh, satu aja, Bagas. Jadi kalau ada dua kalau cara itu di belum validatornya. udah Coba di back dulu. eh ini jadi ada dua cara. Kita bisa memasukkan URI atau tempel dokumen RDF ke dalam bidang teks ya, yang kotak ini ya. Nah, jadi yang di URI-nya itu dihapus aja, yang di bawah ya, yang periksa dengan URI karena kita pilih. Kemudian itu kan kode XML-nya, XML RDF XML-nya sudah Bagas isi ya, sudah iya. Bagas buat. Kita mau cek nih yang dibuat Bagas itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, itu langsung aja eh, kliknya yang menguraikan RDF. Kita lihat berhasil atau enggak. Nah, jika Anda menduga masukkan penulisan buah ini lalu tekan oke. Kita berarti cek lagi di eh, kodenya. Kodenya ditulis di notepad dulu aja, Bagas. Ada nggak? Kamu nulisnya di mana? Oh, Mm-mm. saya langsung tulis di PPT sih Pak. Oh ya, sebenarnya lebih lebih gampang di notepad ya. Saya bantu di Iya. PPT itu untuk menguraikan step by stepnya aja.
Step by stepnya yang pertama kita tentukan dulu triple-nya, ya, subjek predikat objek atau eh, resource property values-nya, ya, resource property property values, ya, itu tiga itu ya, pokoknya triple itu. Terus baru kita bisa buat rancang dokumen RDF XML-nya, habis itu baru dites. Coba di copy paste dulu aja yang ada di PowerPoint ke dalam teks. Nah, eh, coba di save as RDF atau save as XML aja biar nggak susah nyarinya. Oke. Nah, oke, kan kalau berwarna lebih enak kelihatannya ya. Oke, ini coba kamu cek ke validator XML dulu deh, Bagas. Kemarin XML ada validator ya. Nah, karena ini harusnya sudah valid ya, sudah yang ya ya sudah valid. Ya, kalau jadi tingkatannya kan kemarin XML sendiri, well form, valid, terus usable. Ya, kita coba lihat di tes, coba Bagas di share screen hasil ininya. Baik, Pak. Validator untuk XML-nya, bukan bukan RDF. Kalau yang di triple-nya nggak ada masalah, Bagas. Tidak ada masalah, Pak. Oke, Adanya Yurinya doang yang bermasalah. nggak, maksudnya ya coba di copy paste dulu di sini. Oke, periksa XML. Apa dia bilang? Nah, ini berarti nggak welcome. Error. Line 1 at kolom 7 mal form declaration expecting version. Ya, Pak. Ini sebelum yang tadi Yurinya salah, ini terus Pak yang muncul. Coba. Berarti betulin dulu tuh di sini aja, betulin nggak apa. XML versi kira-kira versi harusnya apa tuh? Coba di atas deh, lihat atasnya. Oh, ya version. Ah, oke. Oh, Kalau nggak copy paste aja tuh yang atas tuh. iya. Oh, ini. Nah, coba. Oke, baru tes lagi. Nah, not one. Nelfon error. Ya, coba. Itu yang titik-titik dibuat apa itu? Hilangin aja kalau nggak Hilang. kepake. Mm, nggak perlu ada spasi atau apa. Nah, oke. Berarti betulin yang ada di Notepad. Not bad. Sudah, Pak. Oke. eh yang di PowerPoint sama Notepad-nya ditampilkan, Bagas. Baik. Oke. Ditampilkan sebelahan, sebelah-sebelah ya bisa ya.
Kita Pak. Oke. Slide yang sebelumnya, Bagas. Yang Slide ke-7. Coba slide yang ke-7. Kita mulai dari slide ke-7 dulu. Statement, subjeknya. Oke. Predikatnya, bahasa yang digunakan website. Objeknya, bahasa Indonesia. Oke. Karena predikat biasa digunakan sebagai eh, tag elemen tag pembuka dan penutup, kita bisa eh, nah, oke oke oke. Ini ada yang ini nih. Subjek itu berarti kan yang dideskripsikan. Oke. Berarti ada apa lagi di situ? Di situ ada language. Kemudian, nah, sebenarnya gini ya, untuk XML, NS, RDF, dan CD-nya oke lah itu eh, untuk URI-nya dia tidak sebenarnya bebas ya, maksudnya tidak terlalu eh, harus yang asli. Nah itu yang CD itu kenapa CD, Bagas? CD. Yang di baris keempat, XML, NS, CD, titik 2 CD. Nah kenapa menggunakan CD? Kalau yang dicontohkan CD karena kita menjelaskan tentang CD dari 2 film ya. Nah ini gunakan aja sebenarnya yang sesuai, misalnya apa? Eh, bisa eh, ya bisa menggunakan web atau bisa menggunakan UY ya, instasiasi gitu. Itu sih Oh sebenarnya bebas bisa Pak. aja, bisa. Itu Iya kan ya. yang penting nanti ketika di bawahnya itu sama. Itu kan jadi sebagai penanda sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi yang si di belakang juga ya sebenarnya bisa bisa kita ganti langsung crash aja atau web crash boleh. Nah, deskripsi. Nah, itu deskripsi ya. Deskripsi. Kita gunakan bahasa Inggris aja, Bagas, dengan asumsi kita eh, data ini kan nanti akan dikonsumsi secara luas ya. Di RDF titik 2 deskripsi, itu deskripsinya ganti aja. Diganti bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja. Yang RDF deskripsi. Kan lagi rubah yang ini ya. Oke, yang sini diganti. Description. Nah, untuk penulisan ini kan sebenarnya tag ya. Description ini kan tag. Untuk penulisan kemarin kan yang penting kita konsisten. Bagas mau menggunakan lowercase, uppercase, camel atau yang mana? Itu kan eh, style penulisan ya. Nah, usahain sama eh, contoh ini ada website language semuanya huruf kecil. Nah, description-nya ya pakai huruf kecil aja semua. Kita pakai lowercase Oh, biar oh ya Pak. eh, nggak sulit bacanya ya. Nah, sebenarnya kemudian
RDF about. Oke. Eh, itu masih jadi satu nggak dia? Kenapa Pak? RDF about. Nah, itu yang di situ adalah resource atau subjek. Subjeknya apa? Universitas Yarsi. Ya udah, resource, subjek. Itu subjek kamu tulis apa tuh? Universitas Yarsi yarsi.ac.id. Nah, udah itu yang dimasukin di situ. Berarti Universitas Yarsi tidak usah ya, Pak? Nggak usah kan ini kita mendeskripsikan resource-nya. Nah, ya, Oh, oke. seperti ini saja Pak. Itu ada spasi. Nah, ini kan triple-nya kan di sini adalah predikatnya bahasa, objeknya bahasa Indonesia. Berarti language bahasa Indonesia. Nah, ini yang website ini berarti nggak usah, Bagas. Ini kan cuma satu statement. Kalau Oh, yang saya contohkan di materi itu kan ada dua statement yang saling terkait gitu. Kalau ini kan cuma satu statement, ini satu statement. Jadi kalau satu statement berarti yang website itu ini kita nggak ada predikat ya. Bahasa yang digunakan website itu kan sebenarnya kan satu kesatuan ya. Karena ada kata penghubung yang bahasa yang digunakan website. Oke. Nah, ini eh, memang konsep subjek predikat objeknya agak beda dengan subjek predikat objek dalam bahasa Indonesia ya. Karena di sini yang jadi subjek adalah resource. Gitu. Nah, ini web language, garis miring web language RDF description sudah sama. Coba ini dites dulu, Bagas. yang ini Pak, kode yang dari Mm-mm. validator atau Di gimana Pak? validator RDF, bukan validator XML. Kalau mau di validator XML dulu, mau ngecek lagi tadi ubahan kita benar atau enggak juga boleh. Takutnya ternyata kita rubah-rubah, salah. Coba diperiksa. Nah, nggak ada kan? Aman. Berarti tinggal ke sini. Ini di delete, ganti yang tadi. Coba mengurai RDF. URI tidak ditentukan. URI tidak ditentukan. Coba back. Coba pakai yang sederhana, Bagas. Kenapa Pak? Coba pakai yang sederhana. Sederhana. Yang mana Pak? Yang di materi saya kan ada yang ini sederhananya ya. Bagian atas. Coba kamu bikin kode yang sederhananya dulu deh. Yang ini Pak, Yang kiri, yang tanpa namespace. apa namespace? Berarti yang namespace-nya coba dihapus dulu. Ini kita lihat. Salahnya di bagian mana? Yang ini Pak. Berarti kan namespace-nya dihilangkan dulu semuanya. Kita lihat kodenya lagi tadi, kodenya bagus. Jadi yang di Notepad Market. itu RDF description
Coba jangan di enter, jadi dia jadi satu. Yang mana Pak? Yang di RDF description itu kan ada enter tuh, Bagas. Kalau nggak salah ada enter. Ini Ya, ada enter ya itu ya. ini Pak. Eh, yang merah RDF about. Ini AA, itu lagi, fokus lagi. Nah, spasi. Oke ya. Oke, coba di copy lagi. Guys. URI tidak ditentukan. ini kita temukan lagi Pak. Cek di back. RDF description. What? HTTP garis miring 2 IRC ACID. Apa ini Pak? IRC ACID. Yang di RDF description, RDF.2 about itu garis miring webnya 2 itu nggak usah tuh. Yang belakang. Yang mana Pak? Description Nah itu. ini. Nah, itu disesuaikan sama ini aja. Sama subjek. Jadi setelah ACID garis miring web garis miring itu coba dihilangkan dulu. Ini Pak. Ya, coba di copy paste di chat juga Bagas biar saya bisa ini Baik Pak. chat titik Cek. apa tanda petiknya coba di chat dulu. Oke. 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 Tanda petik 2 sudah benar. Klik kanan kiri. Oke. Oh, cek validator. Validator. Ah, hmm. Oke, ternyata. Ya, ya, ya. Saya coba izin share screen ya. Baik Pak. Izin share screen. Share screen. Oke. Oke. Kita pakai RDF Validation Service yang ada di sini. Nah, ini kode yang bawaan ya. Misal
kode dari sananya. Ini kita lihat, ini kita bandingkan. Ini punyanya Bagas. Oke. Oke, ini sebenarnya khawatirnya karena ada ini nih. RDF ya. Sama namespace-nya digabungkan saja. Kemudian ini juga. Jadi takutnya karena ada enter PDF description ini RDF buat buat HTTP ya website web oke. Language nggak ada masalah harusnya. Ya, coba kalau ini di parse. Oke, nah ini berhasil. Kita coba pakai kode kita. Parse. Oke, ini berhasil. Berarti tadi karena ada ini Bagas. Enternya itu keikut ya. Jadi sebenarnya kan enter. Ya, punya ada ini. Description is not a recognized RDF property. Line 354. Line 3 kalau 54. Line 3. 1, 2, 3. Oh, bukan. 1, 2, 3. Oh, malah nambah 2. Oke. Warning. 3, 3, 50, 50. Ada. Notepad. Ini kita save untuk desktop. XML. Oke. Oh, lupa. Deklarasinya nggak ikut. Oke. Line 3 berarti di sini ya. Coba masih di line 3 nggak? Line 3. Subjek, predikat, bahasa Indonesia. Objeknya jadi bahasa Indonesia. Description. Nah, ini. Language, bahasa Indonesia. Description. Oke. Ya. Webnya berdasarkan ke oke. Sip. Oke. Line 3.
ini nah oke baru valid nih. Berarti successful. Press. 355 ya. Oke. Karena ininya nggak sesuai nih ya. Jadi yang RDF-nya ini bisa diambil ke sini coba. Oh, tapi dia ke sini ya. Oke, oke. Triple-nya di sini. Ini valid, tapi triple-nya nggak muncul. Nah, harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini karena predikat title sesuaikah? Oke, ini permasalahannya berarti ada di RC subject description. Oke. Validation result. Grabnya. Nah, sebentar. Oh, oke. Oke. Jadi kesalahannya ada di sini nih, Bagas. Untuk ininya, ya, coba kita yang atas kita nggak usah ubah karena kita pakai Dublin Core aja. Ini ya. Jadi di language description ini kita boleh pakai ya di sini. Jadinya kita menggunakan untuk namespace-nya. Ini kita gunakan yang Dublin Core. Jadi yang benar-benar ini nih dia ini ke ini aslinya ya. Terus description-nya kita tinggal
pakai description-nya kita. Oke. Tab. Ini kita ganti DC, Dublin Core. DC. Kemudian RDF. Ya. Oke. Oh, di line 4. Di line 4. Oh, line 4. Line 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. RDF. Oh, ngikut. Sorry. Ininya ngikut ya. Oke. Back. 55. Setelah 54. 55. 55. Gara-gara satu karakter. Harus benar-benar teliti ya. Oke, 54. Masih. Si triple-nya sudah keluar, tapi grabnya belum. Oke. 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 Ketik ulang deh. Description ada ubah. Description is not recognized. Iya nih. Property. RF description is not recognized. Properties. Line 4. Ini nih ya. Oke. Mengacu. Nah, sebentar, ini kayak perlu saya ketik ulang nih. Oke. Semester. Description. Oke. Ini. Biasanya title word language. Kesalahannya ada di DC. Iya kah? Description. Oh, ternyata yang ini huruf D-nya huruf D besar. Ya, cuma gara-gara satu huruf ternyata permasalahannya. Ya,
Yang ini Bagas jadinya. Ini saya coba share screen, saya coba kirim di chat ya. Mana di chat. Nah, jadi permasalahannya ternyata untuk yang description harus huruf besar. Oke. Oke. Tadi ya, ternyata yang description ini mana tadi masuk ke dalam oke, huruf D-nya ini tadi Bagas kesalahan. Ternyata huruf D-nya description ini standarnya di ini ya di RDF. Jadi tadi kita ubah ke huruf kecil, dia eh, nggak masuk di ini karena ini eh, beda sama yang elemen childnya. Oke, ini kita pakai untuk XML-NS-nya sama XML-NS-DC-nya. DC itu Dublin Core. Ternyata linknya ini real ya. Dia harus yang real. Jadi kalau kita cari itu akan refer ke Dublin Core. Nah, ini refer ke sini. Title, creator, identifier. Nah, oke. Nah, ini kita cari language. Nah, oke. Dia akan ke sini. Language mana tadi? Oke. Ini ya. Ini language. Terus, nah ini language. Ini ngambil. Jadi ngambil Dublin Core. Jadi kalau di validator dia harus tadi merujuk ke URI beneran ya, URI beneran yang dijadikan standar rujukan. Nah, salah satunya adalah Dublin Core. Dublin Core salah satu skema metadata. Ya, di sini eh, contohnya language ya, language license ini adalah eh, field eh, ya field yang biasa tersedia atau harus diisi di Dublin Core ya. Kemudian itu kesalahan yang pertama. Kemudian tadi eh, enter ya, tadi ada enter di sini, ada enter di sini yang kodenya Bagas, ada enter di sini RDF about titik dua about. Nah itu dihapus ya, karena cukup berpengaruh sama tadi satu huruf yang D kecil description itu juga ternyata berpengaruh. Karena tadi validation resultsnya belum berhasil karena tadi karena ada enter, ada huruf besar, huruf kecil, sama link. Di situ yang perlu kita sama-sama teliti gitu. Itu repotnya kalau mengidentifikasi kode orang. Kode orang, kalau kode sendiri kita bisa ketik dari nol ya. Gitu.
Nah, nanti untuk grafnya kalian klik aja graf, ya. Biasanya sudah muncul. Oh, di sini belum ada ya. Di sini grafnya belum muncul. Eh, grafnya triple-nya sudah. Grafnya, ini grafnya belum muncul, tapi ini sudah valid. Oke, kalau kita bikin lagi, sorry, misalnya selain language dalam Dublin Core itu apa lagi yang ada DC selain language, eh kok caps lock, misalnya title, kita berikan ini adalah website Universitas Yarsi. Ah, grafnya juga nggak muncul ya. Sudah valid, sudah muncul grabnya, grabnya, apa ya grabnya ya? Nanti coba pakai juga validator yang ada di sini ya. Parsing and syntax, general accessibility yang ada di validator validation w3c.org. Coba. Eh, udah jam 10 ya? Validation dot validator.w3.org. Validator.w3.org. Nah, coba kita cek muncul nggak. Eh, oke. Copy. Kok nggak copy? Copy, paste. Nah, hmm, mana ini? Oh, here, warning. Oh, beda lagi hasilnya ya. Oke, use the HTML parser. Oh, HTML parser. Oke, berarti ini saya coba cari tahu dulu ya, yang Grab ini kenapa nggak muncul meskipun sudah valid. Di sini RDF dokumennya udah valid. Ada yang ketemu untuk gambar Grabnya muncul di mana? Oh, ini. Ya, nanti saya coba cek ya.
eh, validator yang bisa memunculkan gambar grabnya. Ini ada di menu di sebelah mana? Karena harusnya ini di bawah juga langsung keluar ya. Oke, berarti ini gambar gambar manual kalau kalau belum muncul seperti ini. Oke, ya itu bagus paling yang di sintak errornya tadi ada enter ya, ada enter, kemudian ada huruf besar huruf kecil. Ternyata di description ini harus besar karena dia eh, masuk ke ininya standarnya. Kemudian linknya, link yang di sini ya. Ini untuk validasi dia diarahkan ke langsung URL yang valid. Tadi di sini diarahkan ke Dublin Core DCIM. Selain DCIM yang bisa dipakai itu juga Mark ya. Tapi kalau untuk digital resource biasanya direkomendasikan ke DCIM, Dublin Core Metadata Initiative. Gitu mungkin Bagas ada mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang nomor 2 gimana? Untuk grafiknya nanti nomor 2 lagi dikerjain Pak. Oh, oke. Tapi udah nggak ada satu predikat. Yang grafiknya nanti saya coba cek ya. Kemarin saya pakai validator yang mana ya untuk yang bisa munculin grafik ya. Kalau grafiknya dibuat manual juga sebenarnya bisa. Sebenarnya untuk resource itu kan dia menggunakan bentuk oval ya. Kemudian tanda panahnya itu digunakan untuk predikat. Kemudian untuk objeknya itu dia ada di dalam kotak. Nanti kalau yang penting sudah Bagas bisa mengidentifikasi uh, subjek, predikat, objek ya dari sebuah statement tadi, itu digambarinnya berdasarkan hasil identifikasi itu tadi aja. Gitu Bagas. Jadi bisa menggunakan apa? Kalau di PowerPoint itu kan ada ini ya. Slide. Ada smart graphic ya, smart graphic atau shape, menggunakan shape di gambar seperti itu. Secara manual juga nggak apa-apa. Yang penting tadi hasil validasinya di screenshot aja bahwa sudah valid gitu. Terutama untuk yang nomor 2 gitu. Yang nomor 1 kan tadi sudah. Tadi ya ketika kita copy paste itu harus hati-hati karena kita nggak tahu di kode yang kita copy itu ada apa, ada tanda enter atau ada tanda ya enter tadi ya yang ini itu yang ketika kita lihat kayaknya normal-normal aja gitu. Atau biasanya yang bermasalah itu tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 kalau kalian copy paste dari WordPad ya, dari WordPad pindahin ke Notepad itu juga bisa bermasalah tuh karena tanda petiknya beda. Sama kayak kalian kalau mau ngerjain developer gitu ya, itu kalian ubah aja tanda titik koma yang ada di keyboard pakai simbol simbol spesial yang ada di ini ya, yang ada di simbol spesial yang mirip gitu. Jadi itu sebenarnya dibacanya simbol, kelihatannya sama tapi mesin bacanya beda. Nah itu pusing dia pasti. Oke, cukup jelas ya, Bagas ya.
Jelas Pak. Kalau untuk nambahin keterangan apa kayak nama itu line aja atau paragraf Pak? Untuk keterangan yang mana? Itu seperti yang nomor 2 itu kan Ah, ada ah. nama bukunya. Apa? Aku bukan binatang jalan. Aku ini binatang jalan. Mhm. Itu buku atau gimana Pak? Atau nama aja? Oke, dari soal yang nomor 2. Nah, saya buka lagi. Ya, eh subjeknya apa? Bagas sudah bisa identifikasi belum? Sudah Pak. Subjeknya apa? Kalau di saya itu ISBN. ISBN. Oke. Hakikatnya nama aku ya. Aku ini binatang jalan. Objeknya nama apa? Kodenya. Hmm. Ini bisa jadi ya jadi satu 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 subjek. Subjeknya berarti yang nomor ISBN. Ya, berarti predikatnya ini di oke. Untuk subjek itu bisa bisa literal juga ya. Subjeknya nomornya atau judulnya, Bagas? Subjeknya uh, nomornya. Masa Nomornya. ISBN. Oke. Berarti predikatnya Dikatanya nama bukunya. Aku ini binatang jalan. oke, judulnya ya. Eh objeknya Uh, Objeknya kodenya Pak. Kalau subjeknya tadi ISBN doang. oh ISBN. ISBN doang. Kalau saya. Oke. Eh agak kurang tepat itu, Bagas. Untuk eh subjeknya ya. Jadi saya ngerjain ya. Oke. Eh untuk nomor soal 2. Nomor soal 2 ya. Nomor soal 2 ini tadi ya subjek itu di judul bukunya, predikatnya di ISBN, objeknya di ini di saya share screen dong. Share screen. Ya, coba buat seperti ini Bagas. Jadi eh, title ini buku ini memiliki ISBN ISBN 97940302X. Sebenarnya juga bisa di eh, kalau dikodekan secara lain bisa, kalau statementnya lain ya, statementnya itu juga bisa
seperti ini. Jadi ISBN ini apa 97 940 30 52X ini ISBN-nya buku Aku Ini Binatang Jalang ya. Atau kalau statementnya beda gitu. Ini jadi bisa jadi dua statement yang sebenarnya berbeda tapi saling terkait ya, saling terkait punya satu ini punya dua pendekatan dari satu statement. Seperti ini Bagas. Jadi kalau statement yang ini adalah yang bawah ya. Itu ini SBN kalau ini kasusnya adalah subjeknya dia literal. Kalau yang tadi subjeknya adalah resource ya, gitu. Nanti dari sini baru dikembangin sintaksnya ya, Bagas ya. Yang satu aja, yang atas aja. Yang ini aja nih, dari yang ini. Ya. Ya ini untuk pendekatan yang lain ini nanti aja. Oke. Ada cukup jelas ya? Oke. Oke, nanti coba silakan di-upload kalau sudah selesai. Nanti saya coba cek hasilnya. Kemudian sama seperti MDE, minggu depan itu batas untuk cut off ya, batas untuk nilai sikap dan lain-lain. Kalau sudah ditutup berarti kalian presensi dan lain-lain itu dihitung dari batas cut off itu. Jadi untuk yang belum lengkap atau yang masih bolong-bolong activity completion-nya silakan dilengkapi. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi molor ya. Oke, terima kasih.